Teknik petir jelek macam apa yang guru ajarkan padaku. Tidak ada efek sama sekali. Aku sudah melatihnya selama lebih dari 20 tahun. Ya Tuhan, kesengsaraan petir. Ada apa ini? Wajahnya benar-benar menghitam. Ini pertama kalinya aku melihatnya juga. Sekarang bahkan berasap. Hidup. Kau baik-baik saja. Kau mau aku mengantarmu ke rumah sakit? Dia kuno milenium. Kekuatan waktu. Dermawan. Siapa namamu? Baguslah, kalau kau baik-baik saja. Namaku Luo Lingyan. Jika kau merasa tidak bisa melanjutkan, kau bisa mencoba menjadi satpam. Mungkin kau bisa mencari nafkah. Jadi teknik kultivasi yang guru ajarkan padaku, ternyata adalah penghentian waktu. Kau menyelamatkanku. Jika bukan karenamu, aku tidak akan bisa menguasai kekuatan waktu. Jangan khawatir. Aku pasti akan menjamin keselamatanmu. Jalan. Berbaris kanan. Lihat lurus ke depan. Hormat. Halo, Presiden Blue. Suming, Hadir. menikahlah denganku. Ada apa? Kau takut? Boleh aku bertanya kenapa? Aku hamil. Bayinya sudah 3 bulan. Ini milikku. Omong kosong. Kau pikir aku, Luo Lingyan, ini siapa? Kau mau setuju atau tidak? Aku mau. Kalau begitu baguslah. Kembalilah ke keluarga Luo bersamaku. Tunggu sebentar. Aku tahu. Pesona saya luar biasa besar. Kau sangat ingin menikahiku. Tapi, ini pertama kalinya aku pergi ke rumahmu. Aku harus membeli beberapa hadiah untuk menunjukkan rasa hormatku kan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau tidak perlu khawatir soal hadiah. Aku akan menyuruh seseorang menyiapkannya. Kau bahkan belum menikah ke dalam keluarga. Dan kau sudah mulai menabung untukku. Tidak perlu. Jangan khawatir. Kalau aku sudah menyiapkan. Akan ku beritahu. Aku punya teman yang sangat hebat. Yang berutang budi padaku. Aku akan menagih bunga darinya. Terserah kau. Wanita kaya. Hai, tunggu aku. Luo Lingyan. Kau jalan tak tahu malu. Luo Lingsu, sepupu Luo Lingyan. Kau berani kembali. Li Shua ibu dari Luo Lingyan. Sepupu, apa maksudmu? Ini rumahku. Kenapa aku tidak bisa kembali? Sebagai presiden grup Luo, kau tak sekadar main-main dengan satpam. Tapi kau juga membawanya pulang. Apakah kau masih menganggap nenek atau grup Luo kita di matamu? Tanghua, penguasa keluarga Luo. Lingyan, bagaimana Anda menjelaskan ini? Ibu, ini pasti salah paham. Lingsu, jangan memfitnah orang di sini. Lingyan kami selalu menjaga integritasnya. Banyak pewaris kaya Jin Nan mengejarnya. Namun dia tidak menyetujui salah satu dari mereka. Mungkinkah dia menyukai penjaga anjing? Bibi kedua. Jangan terlalu cepat membantah. Nenek, aku punya foto dia dan binatang buas ini. Bercinta di villa.
Apa kau butuh bantuan? Bantu apa cepat pergi. Kalau tidak, keluarga Luo tidak akan melepaskanmu. Aku pergi. Bagaimana denganmu dan anak di dalam perutmu? Kau masih sempat memikirkan itu. Cepat pergi, aku akan mencari jalan keluar. Nenekku tidak akan menyakitiku. Tidak, itu tidak bisa. Aku bilang, aku pasti akan bertanggung jawab atas dirimu dan anak itu sampai akhir. Kau, Dan mungkin, dia hanya menggertakmu. Bibi kedua. Lihat sendiri. Wanita kejam ini. Beraninya dia menindas istriku. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Sekarang adalah saatnya menyaksikan keajaiban. Bibi kedua. Lihat sendiri. Ini adalah putrimu yang menjaga kehormatan. Putri yang baik. Wanita tua yang menyebalkan itu tidak bisa hidup tenang. Nenek, sudah aku bilang. Orang seperti ini sama sekali tidak berhak mewarisi posisi presiden grup Luo. Nenek, kenapa nenek memukulku? Memukulmu. Lihat sendiri. Omong kosong apa ini? Nenek, aku tidak melakukan ini. Nenek, dengarkan penjelasanku. Minggir. Ada apa dengan foto-foto ini? Di mana foto-fotonya? Orang ini tidak akan berpikir bahwa mereka mengutuk Nyonya Tua sampai matikan, maka dia bisa mengendalikan keluarga Lu kan? Ibu, Lingsu menginginkan posisi presiden. Dia bisa saja mengatakannya, bukan. Mengapa dia harus bertel-tel begitu banyak dan memfitnah Lingyan kami? Hal yang paling dibenci adalah dia bahkan mengutukmu. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Nenek, aku tidak menjebaknya. Dia hanya bermain-main dengan satpam rendahan ini. Nenek, Lin Yan. Kau beritahu mereka sendiri. Apa hubunganmu dengan satpam ini? Bicaralah. aku, Itu, Nenek. Saya pacar Lingyan. Dan profesimu, saya seorang satpam. seorang penjaga keamanan dengan gaji bulanan 3.000. Itu, Bibi. Izinkan saya mengoreksi Anda. Tepatnya. Itu 3.500. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin putriku jatuh cinta pada sampah sepertimu? Ibu, itu benar. Dia memang pacarku. Kau. Nenek, aku tidak salah kan? Dia hanya bermain-main dengan seorang satpam rendahan. Beraninya kau? Hari ini adalah hari pertunanganmu dengan tuan muda baik. Kau malah membawa pulang seorang satpam bersamamu dan mengaku dia pacarmu. Gimana aku harus jelasin ini ke keluarga baik? Nenek, aku tidak akan menikahi Besi Heo. Aku hanya akan menikahi Suming.
Beraninya kau, tuan muda tertua dari keluarga Bai, bisa membantu kita mengatasi kesulitan kita. Si tidak berguna ini. Apa yang bisa dia berikan kepada kita? Nenek. Apa kau gila? Kau menolak menikahi tuan muda tertua dari keluarga Bai. Dan kau bersikeras menikahi penjaga keamanan Bau ini. Dia tak sebanding dengan tuan muda Bai. Ibu, jangan marah. Bibi, Anda tidak bisa mengatakan itu. Saya bisa menjaga Ling Yan. Saya bisa melayani Ling Yan teh dan air, mencuci pakaian, dan melipat selimut. Saya bahkan sudah belajar menjadi koki. Tuan muda dari keluarga Bai itu, dia hanya tahu cara bermain-main dengan wanita. Dia tak akan bisa membahagiakan Ling Yan. Kau, tutup mulutmu. Ibu, bukankah kau hanya pria simpanan? Ling Yan. Tuan muda Bai adalah tuan muda tertua dari keluarga Bai. Dia bernilai lebih dari 100 miliar. Satpam ini, dengan apa dia mau dibandingkan tuan muda Bai? Ibu. Benar. Orang rendahan berpenghasilan ribuan sebulan. Dia layak dibandingkan denganku. Ling Yan, segera usir sampah ini. Karena untuk seumur hidup ini, kau hanya bisa menikahiku. Bajingan itu, kau merusak rencanaku terakhir kali. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Beraninya kau muncul di hadapanku lagi. Lihat saja aku akan membunuhmu kali ini. Tepat sekali, Ling Yan. Tanpa tuan muda Bai, keluarga Lu takkan bertahan. Cepat singkirkan sampah ini. Pergi dari pandanganku. Ibu, aku akan mengurus masalah perusahaan. Kau. Ling Yang, berhenti membuat masalah. Dengan aku di sini. Beraninya dia menikahimu. Hei. Nah. Biar ku perkenalkan diriku. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Bai. Kekayaan bersihku lebih dari 10 miliar. Seekor anjing di keluarga kami. Biaya hidup bulanannya beberapa kali gajimu. Apa yang kau punya untuk lawan aku demi Ling Yan? Oi, benar. Kau ini anjing penjaga, bukan? Kalau begitu kau pasti tahu cara menggonggong. Ayo, aku akan memberimu kesempatan untuk menghasilkan uang. Sekarang, berlututlah dan menggonggong seperti anjing. Gonggong sekali, dapat 10.000 yuan. Bagaimana? Apakah aku cukup murah hati? Kau dengar itu, bocah Bau? Kenapa tak segera sujud pada tuan muda Bai? Tepat sekali. Sekali menggonggong, 10.000. Ini jauh lebih banyak dari gaji satpammu. Puluhan kali lipat. Apa yang masih kau ragukan? Bibi, saya sudah hidup dari kemurahan hati keluarga Lu. 10 atau 20.000, saya tak peduli. Tapi sekali lagi, jika anak ini bersedia berlutut dan memanggilku ayah, aku tidak keberatan menerima sedikit rasa hormat berbakti ini darimu. Kau mencari mati. Tuan muda Bai, kurasa anak ini sengaja tidak menghormatimu. Kau harus memberinya pelajaran. Kau benar. Penjaga, ikat dia untukku. Bai Siheu, apa yang akan kau lakukan? Ling Yan, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhnya. Aku hanya akan mematahkan anggota tubuhnya untuk memberitahunya kesenjangan antara dia dan aku. Dengan aku di sini, aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Ling Yan, jangan ikut campur di sini. Anak ini begitu tidak tahu diri dan berani membantah tuan muda Bai. Seharusnya pasti diberi pelajaran yang bagus, Ibu. Selama tuan muda Bai bertindak, dia akan mengerti nasib apa yang menanti seekor kata. Nana, jangan khawatir. Aku akan mengajarinya bagaimana bersikap sekarang. Kenapa kau masih berdiri di sana? Pergi. Lari. Jangan khawatir. Istriku masih yang terbaik bagiku. Aku akan membuatmu mati. Astaga.
Anak baik. Dua bawahanmu yang tidak berguna itu, tidak terlalu hebat kan? Tuan muda baik. Dia hanya seorang satpam belaka. Wajar baginya memiliki sedikit kemampuan bela diri. Tapi kau adalah tuan muda tertua dari keluarga baik. Hanya beberapa kata santai darimu bisa membuat banyak orang yang lebih kuat darinya berjuang demi nyawamu. Benar, itu masuk akal. Hanya seorang satpam kecil, dengan sedikit kekuatan kasar, bukan apa-apa. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu perbedaan antara orang rendahan sepertimu, sampah kelas bawah, dan orang kelas atas sepertiku. Seberapa besar, tepatnya? Ayo, bawakan hadiah yang sudah kusiapkan untuk Nyonya Tua. Jember, apa kau tahu apa isinya? Di dalamnya ada satu-satunya ginseng 1000 tahun. Harganya 10 juta. Bernilai 10 juta. Tuan muda Bai sangat murah hati. Tuan muda Bai, sungguh layak sebagai pewaris keluarga Bai. Suming, kau lihat. Inilah perbedaan antara kau dan tuan muda Bai. Jika kau tahu diri, kau akan menjauh dari putriku. Ginseng senilai 10 juta. Jika dia benar-benar memilikinya, apakah dia akan bersedia memberikannya kepada Nyonya Tua? Nyonya Tua, selama aku bisa menikahi Yanyan, kedua keluarga kita akan menjadi besar. 10 juta untuk ginseng bukan apa-apa. Siapapun bisa membual. Baiklah. Aku akan membiarkanmu melihat sendiri ginseng 1000 tahun yang asli. Coba kulihat sampah macam apa ini. Benda apa ini? Sangat menjijikkan. Dia diperlakukan bagai harta karun. Ini bagus, ini bagus. Sungguh harta karun. Lihat. Tuan muda Bai sangat murah hati. Ternyata ada ginseng berusia 1000 tahun berbentuk jeruk. Aku benar-benar belajar hal baru hari ini. Kau bilang tuan muda Bai, mungkinkah itu hanya jeruk? Kau tahu, kau satpam kecil, kau benar-benar menyedihkan. Lihatlah dirimu, sangat tidak berbudaya. Jeruk. Bedakan dengan ginseng saja kau tak mampu. Bagaimana kau bisa bersaing denganku untuk Lingyan? Tuan muda Bai, ini benar-benar jeruk. Tidak mungkin. Ini milikku. Di mana ginsengku? Tuan muda Bai, saya tidak tahu. Diam. Bagaimana ginsengku bisa berubah menjadi jeruk? Tangan saya tidak pernah meninggalkan piring ini. Tuan muda Bai, tolong ampuni saya. Saya benar-benar tidak mengambilnya. Barusan, saat Anda memberikannya kepada saya, sudah seperti ini. Saya bahkan tidak pernah membukanya. Pasti kau yang mengambil ginsengku. Akting tuan muda Bai benar-benar luar biasa. Dia jelas-jelas pelit sendiri. Tidak mau mengeluarkan uang. Pakai jeruk busuk, sok bilang ginseng legendaris. Dan dia masih di sini, mencoba mengasihani kami. Apa kau pikir kami bodoh, atau kau yang bodoh? Ini aku. Status macam apa yang dimiliki tuan muda Bai? Apakah dia tidak mau mengeluarkan uang? Menurut pendapatku, dia pasti baru saja ditipu. Sedangkan kau ingin memasuki gerbang keluarga Luo kami, bagaimana bisa kau bahkan tidak membawa hadiah? Jangan bilang, kau pakai buah murahan cuma demi kuantitas. Orang bodoh mudah ditipu. Aku bicara tentangmu. Kau. Bukan tuan muda Bai. Maaf, aku tidak membicarakanmu.
Kau Satpam Bao, aku lihat kau tidak membawa hadiah. Dan kau sengaja membuat masalah di sini, bukan? Siapa bilang aku tidak menyiapkan apa-apa? Aku benar-benar membawanya. Nenek, ini adalah hadiah ulang tahun yang kusiapkan untukmu. Sehelai, ginseng asli berusia 1000 tahun. Long Ensu itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Untung aku sudah menyiapkan sebelumnya. Satpam kecil. Untuk melakukan sandiwara ini, kau pasti sudah membayar harga yang lumayan kan? Suming, kenapa Ketua Wang beri hadiah untukmu? Kau tidak dalam bahaya kan? Bukan apa-apa. Sebelumnya, aku menyelamatkan seorang teman. Ketua Wang datang untuk membantu seorang teman dan membalas budi. Betapa bodohnya. Ketua Wang adalah ketua kamar dagang Jinan. Kau benar-benar berhasil terlibat dengan seseorang yang dikenal Ketua Wang. Lalu mengapa kau tidak menyuruhnya memberi keluarga Luo kita kontrak pesanan 2 miliar yuan atau 1 miliar yuan? Tidak apa-apa. Tetapi biarlah dia memberikan hadiah-hadiah ini. Sungguh sia-sia sebuah bantuan. Dia hanya seorang satpam kecil. Wawasan macam apa yang kau harapkan darinya? Nenek, ini juga milik Suming, isyarat tulusnya kepada cucunya dan keluarga Luo. Bodoh berpikiran dangkal. Apa kau benar-benar berpikir dia bisa hanya menawarkan hadiah pertunangan kecil ini dan masuk ke keluarga Luo kita? Ketika aku, wanita tua ini, memilih menantu, ini tentang kekuatan, ini tentang latar belakang keluarga, ini tentang kekayaan dan kekuasaan. Dari ketiga hal ini, yang mana yang bisa dia berikan? Nenek, Jangan lupa, keluarga Luo kita saat ini sangat membutuhkan 1 miliar dana untuk bertahan hidup. Bisakah dia menyediakannya? Oleh karena itu, kau hanya bisa menikah dengan Si Ho. Hanya keluarga baik yang bisa bantu keluarga Luo atasi kesulitan ini. Apa kau mengerti? Nenek, bukan aku yang harus mengatakannya, tapi selama Lin Yan menikahiku, aku jamin mulai besok, keluargaku Bai akan beri 1 miliar kepada keluargamu Luo. Lihat, Lin Yan, dia adalah Si Ho yang murah hati. Dia adalah menantu terbaik untuk keluarga Luo kita. Nenek, grup harimau masih berutang lebih dari 1 miliar yuan pada keluarga Luo. Selama kita bisa mendapatkan uang itu kembali, keluarga Luo kita juga bisa mengatasi kesulitan ini. Zhang Tianhu dari grup harimau orang macam apa? Kau tahu kan? Kau pikir bisa dapatkan kembali 1 miliar? Nenek, aku akan melakukannya. Aku akan menyelesaikan masalah uang itu. Kenapa kau pamer? Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Hanya Xiang Tianhu. Aku bisa mendapatkannya kembali. Masih sangat muda. Dan sudah berbicara kata-kata besar seperti itu. Baiklah, kalau begitu. Jika kau bisa mendapatkan kembali 1 miliar, aku akan menikahkan Lin Yan denganmu. Nenek, kau terlalu memujinya. Dengan kemampuannya yang minim. Jangan sebut-sebut Xiang Tianhu. Dia bahkan tidak bisa melihat bawahannya. Satpam kecil. Omong kosong beberapa orang adalah masalah kecil, tapi memaksakan pamer kemampuan. Hati-hati jangan sampai kehilangan nyawamu. Suming, jangan pergi. Apa? Apa kau takut pergi? Nenek, aku akan pergi sekarang dan mengambil 1 miliar itu kembali. Bagus. Pergilah kalau begitu. Aku akan pergi bersamamu. Ibu, bagaimana jika anak itu benar-benar berhasil dapatkan kembali 1 miliar? Kau tidak benar-benar berencana untuk menikahkan Lin Yan dengannya kan? Zhang Tianhu bahkan tidak memberiku muka. Apa kau pikir? Dia benar-benar bisa dapatkan kembali 1 miliar. Saya hanya takut bagaimana jika... Tidak ada bagaimana jika... Si Ho. Aku tahu kau punya hubungan baik dengan Zhang Tianhu. Kau tahu apa yang harus dilakukan sekarang kan? Nenek, jangan khawatir. Aku akan segera menelepon Xiang Tianhu
Aku jamin bocah itu tidak akan kembali. Baiklah. Zhang Tianhou adalah orang yang kasar. Jangan bertindak impulsif nanti. Jangan khawatir. Sedangkan aku selalu baik kepada orang lain. Jika bisa, aku tak akan pernah pakai kekerasan. Jika dia benar-benar tidak mau, jangan mencoba menjadi pahlawan. Keselamatan yang utama. Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa karena aku akan menikahi seorang istri yang cantik dan baik hati. Siapa istrimu? Jangan terlalu memikirkannya. Aku hanya tidak ingin melibatkanmu. Segera saja, Ling Yan. Aku pasti akan membuatmu orang paling bahagia di dunia. Ayo, minum. Xiang Tianhu, Presiden Grup Kekuatan Harimau. Ayo. Presiden Zhang, nona muda tertua dari keluarga Luo ada di sini. Akhirnya sampai. Biarkan dia masuk. Tuan Muda Bai sudah menyampaikan salamnya. Dia menyuruhku untuk menjaga baik-baik pacar kecilnya. Nona Luo, silakan duduk. Presiden Zhang, saya berani berkunjung hari ini untuk tanya tentang sisa pembayaran 1 miliar dari sebelumnya. Bisakah diselesaikan sekarang? Ini hanya soal uang, bukan? Mudah saja. Selama Nona Luo memuaskanku hari ini, aku bisa mengembalikan uang itu padamu hari ini. Aku tidak tahu bagaimana melakukannya untuk memuaskanmu. Sederhana saja. Minumlah semua anggur di meja ini. Untuk setiap botol yang kau minum, aku akan mengembalikan 100 juta padamu. Bagaimana? Presiden Zhang, aku tidak kuat minum alkohol. Nona Luo, karena kau tak bisa penuhi permintaan kecil ini, maka silakan pergi. Presiden Zhang, bagaimana kalau aku minum atas nama Nona Ling Yan? Baiklah. Tapi kau seorang pria. Kau tidak bisa hanya minum 10 botol kan? Aku akan minum 20 botol. Terus terang. Kau gila. Kau bisa mati. Tidak apa-apa, ada begitu banyak anggur enak di sini. Aku belum pernah meminumnya sebelumnya, dan bisa minum 20 botol sekaligus. Sangat berharga. Terus terang. Selama kau bisa habiskan semua anggur ini, aku akan segera mengembalikan uangmu. Baiklah, Presiden Zhang, tepati janjimu. Dasar pecundang kecil. Beraninya kau coba rebut wanita Tuan Muda Bai. Kuharap kau minum sampai mati. The film was translated Anggur yang and enak. narrated by M Media. Anggur murahan macam apa ini? Pasti anggur palsu. Luar biasa. Kapasitas minum yang bagus. Anel. Mengapa aku merasa sedikit pusing? Baiklah, lanjutkan. Suming, kau baik-baik saja. Jika kau tidak bisa meminumnya, jangan. Suruh dia minum. Minum. Enak sekali. Lagi.
Tidak apa-apa, aku masih bisa minum. Anggur yang luar biasa ini. Presiden Shang. Aku sudah habiskan semua 20 botol anggur ini. 1 miliar yang terutang kepada keluarga Lu. Bukankah seharusnya sudah dilunasi sekarang? Presiden Xiang selalu menepati janjinya. Saya kira Anda tak akan tarik kembali kata-kata kali ini kan? Jangan khawatir. Aku selalu menepati janjiku. Uang yang kuutang padamu, aku akan suruh seseorang transfer ke kamu segera. Namun, anggur-anggurku ini, semua anggur ini berkualitas dan berusia 50 tahun. Anak ini minum 20 botol anggurku. Bukankah dia harus membayar tagihan anggurnya? Kau mencoba mangkir dari utang. Aku bilang, aku akan membayar uang yang kuutang padamu. Namun, anak ini harus membayar tagihan anggurku dulu. Kau, Presiden Shang. Pernahkah kau mendengar pepatah? Orang menyebutnya, tanpa kepercayaan. Seseorang tidak bisa tegak. Kalau begitu aku akan menunggak utang. Jadi kenapa? Karena Presiden Shang mengakui melanggar kontrak. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Melanggar kontrak ada harganya. Aku ingin lihat bagaimana kau buat aku bayar harganya. Satpam rendahan, hidupnya lebih rendah dari semut. Berani-beraninya bertingkah seperti orang penting, penjaga. Presiden Shang. Dia tidak bermaksud begitu. Dia hanya bercanda. Bercanda. Orang rendahan seperti dia pantas bercanda denganku. Kakak Hu, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Presiden Shang. Nona Luo, demi Tuan Muda Bai, akan bayar kembali uang yang kupinjam darimu. Namun, anak ini harus tetap di sini hari ini. Presiden Shang. Ling Yan. Tenang saja, aku bisa mengatasinya. Pergi tunggu aku di luar. Zhang Tianhu memiliki latar belakang yang kuat. Bahkan memanggil polisi mungkin tidak berguna. Hanya Bei Siho yang bisa menyelamatkan Suming. Tapi jika memang begitu, aku hanya punya satu jalan. Menikahi Bei Siho. Biarlah, Suming hanyalah seorang penjaga keamanan kecil. Aku tak bisa biarkan dia kehilangan nyawa. Bai Sihao. Luo Ling Yan. Halo, Selama kamu bisa mengatasi Zhang Tianho, aku akan menikahimu. baiklah kalau begitu. Nyonya tua. Ling Yan menelepon. Dia bilang, The film Selama was Xiang Tianhu translated melepaskan and satpam itu, narrated by M Media. dia akan setuju menikahiku. Tujuku punya temperamen yang berapi-api. Karena dia yang menelpon. Kalau begitu biarkan Zhang Tianho mengampuni nyawanya. Baiklah. Nyonya tua, aku akan memanggilmu nenek duluan. Nenek. Mohon tenang saja. Selama aku menjadi kepala keluarga Bai, aku jamin keluarga Bai dan keluarga Luo pasti akan bekerja sama secara mendalam. Bagus. Kemarilah. Kemarilah, kemarilah, kemarilah. Nah, katanya kau mau buat aku bayar harganya kan? Ayo, coba kulihat. Bagaimana kau akan membuatku berakhir buruk? Zhang Tianhu. Jangan salahkan aku tak beri kau kesempatan. Jika kau mengembalikan 1 miliar itu sekarang, aku bisa melupakan masalah hari ini. Kau sudah gila. Kau sudah diambang kematian, tapi masih bicara besar. Hari ini, akan kutunjukkan padamu. Apa artinya, mengapa bunga begitu merah? Berhenti. Masih mencoba menghancurkanku. Lepaskan. Mana botol anggurnya? Apa kau mencarinya? Akan kubunuh kau.
Mana tongkat bisbolku? Ini dia. Akan kuhajar kau sampai mati. Masih berani melawanku. Xiang Tianhu, oh Xiang Tianhu. Aku tidak menyangka, kau ternyata seekor kucing. Sialan. Mana sabuku? Hobi ini. Semuanya, serang. Bunuh bajingan ini. Masih mau memukulku? Aku akan membiarkanmu memukulku. Biarkan kau memukulku. Aku akan membiarkanmu memukulku. Biarkan kamu memukulku. Pukul, pukul. Aku akan membiarkanmu memukulku. Sialan. Dalam sekejap mata, semua anak buahku tumbang. Sialan Bai Zihao, tidak memberitahuku. Ini adalah seorang master. Kau. Bukankah aku baru saja bilang? Tanpa kepercayaan, seseorang tidak bisa berdiri. Karena kamu sangat tidak bisa dipercaya. Maka aku akan memukulmu sampai kamu tidak bisa berdiri lagi. Biarkan aku berpikir. Haruskah aku mematahkan kaki kirimu dulu? Atau kaki kananmu dulu? Kakak. Aku tahu aku salah. Aku akan segera mengembalikan uangnya. Aku pasti akan menepati janjiku. Itu The lebih film baik, was bukan? translated Kamu punya and 1 menit. narrated by M Media. Presiden Zhang, lihat. Jika kamu tadi menepati janjimu, semua ini tidak akan diperlukan. Ya, mulai sekarang, aku pasti akan menepati janjiku. Jangan biarkan itu terjadi lagi. Tidak berguna. Bangun. Kakak Hu, apa kita akan membiarkan masalah ini begitu saja? Membiarkannya begitu saja, setelah dipukuli seperti ini. Bagaimana bisa kita membiarkannya begitu saja? Tapi anak ini, agak aneh. Aku khawatir kita tidak bisa menghadapinya. Sekuat apapun dia hanya praktisi tidak ortodoks. Bisakah dia mengalahkan kakakku? Kakakku adalah master teratas di Jinan. Ayo kita cari kakakku sekarang. Mari kita habisi bajingan ini. Kamu baik-baik saja. Apakah Xiang Tianhu melukaimu? Presiden Zhang adalah orang yang sangat masuk akal. Bagaimana mungkin dia bisa menyakitiku? Dia sangat sombong. Bagaimana mungkin dia bisa diajak bicara? Jika aku tidak menelepon Bai Zihao, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Bukan hanya itu. Dia juga mengembalikan 1 miliar yang dia pinjam. Keluarga Lumu. Lihat. Itu tidak benar. Xiang Tianhu memang sombong secara alami. Sudah luar biasa, dia membiarkan Su Ming pergi. Dan dia bahkan mengembalikan uangnya. Apakah pengaruh Bai Zihao benar-benar sebesar itu? Baiklah, karena misinya sudah selesai. Ayo pergi. Kenapa Xiang Tianhu tidak mengangkat teleponnya? Jika dia terbunuh, bagaimana kalau Ling Yan berubah pikiran dan tolak menikah? Nyonya tua, Nona sudah kembali. Bagaimana Xiang Tianhu ini menangani masalah? Dia malah membiarkan anak ini kembali. Bahkan jika dia tidak terbunuh, melumpuhkannya juga tidak masalah.
Suming, kau tidak berguna. Kau sampah yang hanya rusak segalanya. Bagaimana kau masih punya nyali kembali sama Ling Yan? Nenek berjanji padaku. Selama aku dapat kembali 1 miliar itu, kamu akan menikahkan Ling Yan denganku. Sekarang aku sudah dapat uangnya kembali. Keluarga Lu juga harus menepati janji mereka. Saya membenci. Kau orang tak tahu malu. Beraninya kau bicara di sini. Jika Ling Yan tidak menelepon Zihao dan meminta Zihao untuk membantumu, kau pasti sudah dilempar ke sungai oleh Zhang Tianhu sejak lama. Dan kau masih punya nyali untuk mengatakan di sini bahwa kau mendapatkan kembali 1 miliar. Barusan, ketika kamu terjebak oleh Zhang Tianhu di ruang pribadi, aku memang menelepon Bai Zihao. Ling Yan, terima kasih atas kebaikanmu. Namun, Zhang Tianhu rela kembalikan uangnya karena dia dipukuli sampai tunduk olehku. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang ini. Suming, apakah kau manusia? Bagaimana kau bisa begitu tak tahu malu? Zihao menyelamatkan hidupmu. Bukan hanya kau tidak berterima kasih, kau bahkan memfitnah Zihao di sini. Bibi. Campur tangan saya, sepenuhnya demi Ling Yan. Adapun dia hanyalah seekor semut. Aku bahkan tak anggap dia layak dapat perhatian. Ling Yan, lihat. Lihat kemurahan hati Zihao. Dia banyak membantu, namun dia tidak mengambil pujian apapun. Sekarang lihatlah si tak tahu berterima kasih ini. Dia tidak punya kemampuan nyata, tapi mulutnya masih keras kepala. Ling Yan, ibumu benar. Orang tidak kompeten seperti ini. Dan sampah tak tahu malu. Sama sekali tidak memenuhi syarat untuk masuk ke keluarga Lu kita. Segera keluar sini. Ling Yan, percayalah padaku. Zhang Tianhu benar-benar dikalahkan olehnya. Jadi dia harus membayar. Satpam kecil. Baiklah, saya akui Anda memiliki beberapa kemampuan, tapi Zhang Tianhu adalah salah satu tokoh terkemuka di Jinnan kami. Anda bilang Anda kalahkan Presiden Shang sampai tunduk. The film was translated and Apakah Anda narrated menganggap by kami bodoh? M-Media. Benar, Ling Yan. Tepat sekali. Saya pikir kau tidak punya kemampuan nyata. Tapi kemampuan membualmu. Luar biasa. Pergi. Segera keluar dari sini. Jangan mengotori rumah kami dengan tinggal di sini. Nyonya tua. Villa Gunung Tianlong baru kirim surat terima kasih. Surat terima kasih apa? Mengatakan terima kasih kepada Sumin, membantunya mengajar adik laki-lakinya. Apa? Benar-benar kamu. Sekarang kamu percayakan. Nenek, Suming mengandalkan kekuatannya sendiri. Untuk mendapatkan kembali 1 miliar uang tunai ini. Itu tidak ada hubungannya dengan Bai Zihao. Dengan kemampuannya sendiri. Mengandalkan kemampuannya, kau telah membawa bencana bagi keluarga Lu kita. Nenek, apa maksudmu? Lihat sendiri. Zhang Tianlong akan mengadakan malam ini perkumpulan naga langit. Jika kita tidak menikahnya dan mengirimnya ke Villa Gunung Tianlong, dia akan menekan keluarga Lu kita. Apa yang terjadi? Jangan takut. Aku akan mengurus semuanya. Suming. Kau benar-benar pembawa sial. Kau sengaja mencoba membunuh keluarga Lu saya. Penjaga, ikat bocah ini untukku. Dan kirim dia ke Villa Gunung Tianlong untuk minta maaf. Nenek, Suming melakukan semua ini untuk keluarga Lu kita. Kalau kamu ikat dan kirim dia ke Villa Gunung Tianlong sekarang, di masa depan, bagaimana keluarga lain di Jinnan akan memandang keluarga Lu kita? Jika kita tidak menikahnya dan mengirimnya ke Villa Gunung Tianlong, keluarga Lu kita akan tamat. Serahkan masalah ini padaku. Aku pasti akan mendapatkan maaf dari Presiden Shang. Bagaimana jika kamu tidak bisa melakukannya? Jika aku tidak bisa melakukannya, maka sesuai permintaanmu, aku akan menikahi Bai Zihao. Baiklah. Aku akan memberimu waktu setengah hari. Lu Lingyan.
Kiao Mengluo, nona muda tertua dari keluarga Kiao. Hari ini, Tuan Jiang, untuk kami tokoh berpengaruh Jinnan, mengadakan perjamuan besar. Bagaimana bisa kau membawa hal seperti ini ke sini? Dia pacarku. Tolong tunjukkan rasa hormat, Luo Lingyan. Jati rumor itu benar. Kau masih nona muda tertua keluarga Luo. Namun kau cuma dapat anjing penjaga jati pacarmu. Oh, benar. Izinkan aku memperkenalkan. Li Tianzu, manajer senior di 500 perusahaan teratas dunia. Sayang. Li Tianju. Pacarku. Manajer senior di 500 perusahaan teratas dunia. Gaji tahunannya adalah 5 juta. 5 juta? Jauh lebih kuat dari pacarmu kan? Aku bilang, nenek, apakah penglihatanmu bermasalah? Lihatlah saudara ini. Lingkaran hitam di bawah matanya, kantung mata besar. Tubuhnya sudah sangat lemah. Kamu? Dalam hal apa aku tidak lebih baik darinya? Luo Lingyan, apakah pacarmu idiot? Hanya seorang satpam. Berbicara omong kosong seperti itu, jam tangan di pergelangan tangan pacarku ini. Bernilai lebih dari 3 juta. Kau udik tidak akan bisa membelinya seumur hidupmu. Lebih dari 3 juta. Vacheron Konstantin senilai lebih dari 3 juta ini. Ini bukan palsukan. Hai, biar ku beritahu. Aku punya teman yang menjual barang palsu. Sebut namaku lain kali, dan kamu akan dapat diskon. Omong kosong. Ini adalah Vacheron Konstantin asli. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Kau udik. Kau tidak akan bisa membelinya seumur hidupmu. Lebih dari 3 juta. Jam tangan ini cukup bagus. Replika ini cukup realistis. Ya Tuhan. Pasien sifilis. Aku bilang, temanku. Kamu cukup playboy ya? Udi. Pernahkah Anda melihatnya? Sebuah Vacheron Konstantin senilai lebih dari 3 juta. Lihat baik-baik. Vacheron Konstantin senilai lebih dari 3 juta ini. Bagaimana bisa terlambat setengah jam? Apa kamu menganggap kami semua bodoh? Setengah jam lebih lambat. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini. Bagaimana ini mungkin? Tadi baik-baik saja. Kiao Mengluo, pacarmu tidak terlalu bisa diandalkan kan? Dia baru ambil barang palsu dan tipu kamu kira asli. Orang seperti dia tidak cocok untukmu. Tepat sekali. Suami kesayanganku sangat setia padaku. Bagaimana mungkin dia berbohong padaku? Dia hanya ditipu oleh orang lain. Tepat sekali. Saya juga baru saja ditipu oleh orang lain. Saudara, sepertinya kamu menjatuhkan sesuatu. Berhenti. Biar kulihat. Pasien sifilis. Dia setia padamu. Nona Kiao. Sifilis ini. Kamu tidak tertular darinya kan? Mengluo, dengarkan saya menjelaskan. Ini bukan milikku. Ini. Nama pasien. Li Tianzu. Aku bilang, Tuan muda, kamu tidak punya teman dengan nama yang sama kan? Ya. Tidak, bukan. Menglu, dengarkan saya menjelaskan. Kau bajingan. Apa kau mencoba membunuhku? Nona Kiao. Disinilah kamu salah. Saudara Li benar-benar setia padamu. Dia sama sekali tidak akan menipumu. Bagaimana jika? Maksudku, bagaimana jika dokter salah diagnosis? Mengluo, ini pasti kesalahan dokter. Pasti, ini bukan urusanku. Nyah. Pergi dari pandanganku. Nyah. Nona Kiao. Jangan marah dulu.
Sifilis ini sekarang tidak dianggap stadium lanjut. Aku sarankan kamu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Pemeriksaan dini, deteksi dini. Kau. Kyo Mengluo, Sumingku punya niat baik. Sudah tidak berterima kasih. Tapi kamu bahkan menggunakan kekerasan. Apa kamu manusia? Istri, jangan sentuh dia. Bagaimana jika kita tertular? Itu tidak akan bagus. Kalian semua. Kalian semua. Oh tidak. Sifilis Nona Kiao kambuh. Cepat, tolong. Dia bahkan memuntahkan darah. Mengluo, ada apa denganmu? Kakak. Mereka membuliku. Kiao Mengsai, tuan muda tertua dari keluarga Kiao. Dari mana datangnya orang udik ini? Beraninya kau menindas adikku. Seseorang, seret dia keluar dan lemparkan ke sungai. Kyo Mengshan. Suming bukan orang udik. Dia pacarku. Juga. Dia tidak hanya tidak menindas adikmu. Dia bahkan sangat membantunya. Membantunya. Dia muntah darah, tapi kau bilang dia bantu dia. Adikmu sendiri buruk dalam menilai karakter dan menemukan pacar The film dengan was penyakit kelamin. translated and Suming narrated suruh by dia ke rumah sakit Media. untuk periksa. Apa ada masalah dengan itu? Tepat sekali. Apel, Kakak. Li Tianju tidak menyentuhku. Aku tidak punya penyakit kelamin. tanganku terpeleset. Jangan khawatir, kakak. Aku pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Aku tidak peduli siapa dirimu. Sekarang, berlutut dan minta maaf padaku. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa dia harus minta maaf? Dia memfitnah adikku. Atas reputasi adikku, dia menyebabkan kerugian besar. Bukankah dia harus minta maaf? Dia mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana itu fitnah? Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Kiao. Dia hanyalah satam rendahan yang bau. Jika aku bilang itu fitnah, maka itu fitnah. Nona Luo, daripada melindungi orang tak berguna di sini, Anda harus cari cara selamatkan keluarga Luo. Tio Mengshan, kamu. Saya memberi Anda dua pilihan sekarang. Entah berlutut patuh dan meminta maaf. Aku akan kirim seseorang untuk tarik kamu di sungai. Tuan muda Kiao, kamu dan adikmu benar-benar sepasang. Apa maksudmu? Apa maksudku? Lihat. Adikmu menemukan pacar dengan penyakit menular seksual. Dan kamu datang ke perjamuan. Kamu bawa banyak banget sarung tangan sekali pakai. Sarung tangan sekali pakai apa? Aku lelah. Lihat. Ya Tuhan. Ini, Tuan Kiao, kamu benar-benar tidak punya kendali diri. Ini, begitu banyak sarung tangan. Ini bukan milikku. Bukan punyamu. Tapi barang-barang ini, semuanya jatuh dari sakumu. Tuan muda Kiao, mengapa kamu menutupi tanganmu begitu rapat? Mungkinkah ada yang tak bersih di dalamnya? Ya Tuhan. Tuan muda Kiao, punya begitu banyak sarung tangan di sana itu satu hal. Dan ada begitu banyak kostum juga. Mungkinkah kamu? Kau memfitnahku. Kau melakukan semua ini. Tio Mengshan, kamu sendiri tidak bijaksana. Suming sudah berdiri di sini sepanjang waktu. Bagaimana dia bisa memfitnahmu? Tepat sekali. Aku tidak peduli. Dia yang melakukannya. Seseorang. Syarat bajingan ini keluar untukku. Tio Mengshan, kamu tidak masuk akal. Sudah kubilang sebelumnya, di Jinan. Aku adalah hukum. Seseorang. Ikat dia juga. Benar, ikat mereka bersama. Kau bajingan. Mengikatku saja sudah satu hal. Tapi kau bahkan berani mengikat istriku. Akan kubunuh kau.
Dan kau jalan sialan. Saya membantu Anda menemukannya, sipilis. Dan kau malah berani menggigitku kembali. Akan kupukul kau. Tidak mungkin. Aku tidak bisa membiarkanmu lolos begitu saja. Kenapa diikat sekencang ini? Baiklah. Kau cukup aneh. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa berat sekali? Nah, ini baru romantis. Ada apa ini? Pengawal Tuan Muda Kiao. Kenapa dia melepas celananya? Tepat sekali. Dan pengawal itu, kenapa dia menjatuhkan Nona Muda Kiao ke tanah? Bukankah mereka seharusnya urus satpam itu? Kedua pengawalmu ini. Mereka sepertinya tidak terlalu puas denganmu. Lihatlah kau sudah dewasa. Dan mengenakan pakaian dalam yang lucu. Kau sangat liar. Dia sangat liar, semuanya. Tianhu, Sam Tianlong, kepala Tianlong Mountain Villa. tahukah kamu? Mengapa saya mengadakan perjamuan ini? Bukankah ini untuk tegaskan dominasi atas keluarga Luo? Keluarga Luo yang kecil ini tidak layak. Keluarga Zhang saya ribut besar-besaran buat mereka. Lalu semua yang kakak lakukan ini, untuk apa? Ini untuk beritahu semua keluarga bangsawan di Jinan bahwa seluruh Jinan ini menjadikan Villa Gunung Tianlong saya sebagai yang tertinggi. Keluarga-keluarga lama yang mapan itu, saya khawatir mereka tidak akan setuju, bukan? Mereka tidak punya pilihan selain setuju. Karena hari ini, Dewa Perang Naga dari Ola Dewa Perang akan mengharumkan Villa Gunung Tianlong milikku. Tua. Hei tua, ada yang salah. Tua, ada yang salah. Tuan Muda Kiao sedang bertengkar di Ola Utama. Bocah ini. Kenapa dia buat masalah di saat sekritis ini? Ayo pergi, ikut aku melihat. Kita sama sekali tidak boleh ada lelukon ketika Dewa Perang Naga tiba. Ya, kakak. Dewa Perang Naga sudah tiba. Sumin, kau mati. Maaf, Tuan Muda. Tidak berguna. Kalian semua menyingkir dari pandanganku. Tuan Muda Kiao. Nona Muda Kiao. Kalian berdua jangan-jangan mau siarkan ini langsung ya. Lingkaran elit ini benar-benar kacau. Kakak, Jangan khawatir. Keluarga Kiao dan Xiang kami teman lama. Ketika Paman Xiang tiba sebentar lagi, dia pasti akan menegakkan keadilan untuk kita. Bocah, aku akui kau punya sedikit keahlian dan membuatku menderita kerugian besar di sini. Namun, ini adalah Villa Gunung Tianlong. Kau mati. Tuan Villa sudah tiba. Apa yang terjadi? Paman Shan, aku benar-benar minta maaf. Aku telah merepotkanmu. Ayahmu dan aku adalah teman dekat. Jika kau punya pertanyaan, bicaralah. Orang ini. Pertama, dia memfitnah adikku. Lalu dia mempermalukanku beberapa kali. Membuatku kehilangan muka. Kau harus menegakkan keadilan untukku. Itu kau. Tianhu, kau mengenalnya. Kakak. Dialah yang melukaiku. Dan dia memeras 1 miliar dariku. Hanya seorang satpam. Pertama, dia memukuli adikku. Sekarang, dia masih di wilayahku, mengganggu keponakan laki-laki dan perempuanku. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Tuan Villa, tolong dengarkan aku. Sebenarnya, mengenai masalah ini, Nona Luo, benar.
Aku sudah memperingatkan keluarga Luomu. Ikat dia dan bawa ke Villa Gunung Tianlong. Tapi apa hasilnya? Dia muncul di sini lagi, mengganggu keponakanku. Apakah keluarga Loomu coba jadi musuh Villa Gunung Tianlongku? The film Tidak. was translated Presiden and Xiang, narrated sampaikan by M perintahku. Media. Mulai hari ini, masukkan seluruh keluarga Luo ke daftar hitam. Siapapun yang berani bergaul lagi dengan keluarga Luo akan menjadi musuh Villa Gunung Tianlongku. Presiden Zhang. Ini hanya masalah kecil, bukan? Mengapa harus bersusah payah seperti itu? Kak Lin, jangan khawatir. Apa yang kujanjikan padamu, pasti akan kulakukan. Presiden Zhang, keluarga Luo dan aku punya sejarah. Bisakah kau, demi aku, mengampuni keluarga Luo kali ini? Karena Nona Kim sudah berkata begitu. Tentu saja, aku akan menghormati. Terima kasih, Presiden Zhang. Terima kasih, Kak Lin. Terima kasih, Presiden Zhang. Namun, masalah orang ini melukai adikku. Bagaimana bisa diselesaikan begitu saja? Hari ini, aku akan melumpuhkan orang ini. Semua yang hadir. Siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Nona Kim, kau tidak akan ikut campur lagi dalam masalah ini kan? Tentu saja, Presiden Zhang. Orang ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kak Lin, Ling Yan, aku sudah melakukan apa yang kujanjikan padamu. Kau tidak bisa memintaku melakukan hal lain. Hari itu, kami. Ling Yan, lebih baik andalkan diri sendiri daripada orang lain. Meminta bantuan yang tidak ada gunanya. Tapi, Lagi pula, hanya Xiang Tianhu. Aku bahkan tidak menganggapnya penting. Kau, Presiden Zhang, dengarkan. Dia tidak menganggapmu serius. Kau tahu. Paman Shan, orang ini terlalu sombong. Kau harus membunuhnya. Ya, Paman Zhang. Orang sombong seperti itu harus diseret keluar dan diberi makan anjing. Tangkap dia untukku. Ya. Aku sudah tahu. Kau wanita tidak akan sebaik itu. Hari ini, aku akan buatmu sedikit menderita. Jiang Tianlong, apa maksudmu? Membiarkan orang-orangmu menyentuhku. Qin Lian, bukan orangku yang menyentuhmu. Tapi kenapa kau melindunginya? Aku. Kak Lin. Aku tak sangka kau bilang tak mau bantu kami. Tapi kau berani maju lindungi kami dari bencana. Suming. Aku sangat berterima kasih. Pukuli dia sampai mati. Kalian semua, serang aku. Lihat aku. The film was translated and narrated by M Media. Silakan nikmati. Ling Yan, Kak Lin memiliki lidah yang tajam tapi hati yang lembut. Kita harus berterima kasih pada Kak Lin nanti. Qin Lian, apa sebenarnya yang salah dengan orang-orangmu? Mungkinkah kau berniat menentangku? Presiden Zhang, aku sama sekali tidak berniat menentangmu. Dia pasti dibalik semua ini. Kak Lin, kau tidak bisa mengatakan itu. Aku sudah berdiri di sini sepanjang waktu. Bagaimana mungkin aku bermain-main? Karena kau begitu tulus. Jika kau ingin membantu kami, katakan saja secara langsung. Presiden Zhang, jangan dengarkan omong kosongnya.
Aku sama sekali tidak akan pernah membantunya. Baiklah. Lalu ajak orang-orang Anda untuk mengambil tindakan. Baiklah. Tangkap dia. Kita tidak bisa seperti itu barusan. Jika ini terus berlanjut, kekurangan kita akan terungkap. Kalian semua, Qinlian. Orang-orangmu semua tidak berguna. aku. Bahkan satpam kecil pun tak bisa dijatuhkan. Kalian semua pergi. Tangkap dia untukku. Aku akan memberi hadiah 1 juta. Presiden Shan, orang-orangmu juga tak ada gunanya. Bagaimana anak ini begitu kuat? Bawahan Paman Syam semuanya elit. Mereka bahkan tidak bisa melukainya sedikit pun. Dia sebenarnya sekuat ini. Pantas saja dia tak anggap Zhang Tianlong. Di mana Ling yang temukan orang setangguh itu? Dengan dia di sini, keluarga Lu mungkin akan bangkit dengan cepat. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pergi. Minta Paman Hong untuk bergerak. Bisa kalahkan begitu banyak dari kita sekejap mata. Hanya Paman Hong yang bisa menghadapinya. Baiklah. Presiden Shan, trik apa lagi yang kau punya? Silakan gunakan. Jika tidak, maka aku akan pergi. Sepertinya Villa Gunung Tianlong tidak ada istimewanya. Ling Yan, ayo pergi. Lukai Villa Gunung Tianlong mau pergi. Apa kau tidak terlalu banyak berpikir? Paman Hong, seorang master sek elit di Jinan. Kakak, apakah ini Paman Hong yang legendaris? Benar sekali. Ini adalah satu-satunya Master Sek Elit di Jinan. Villa Gunung Tianlongku sudah punya status sekarang. Semuanya berkat Paman Hong saja. Dengan Paman Hong di sini, anak itu pasti mati. Tepat sekali. Tidak tahu dari mana anak ini muncul. Berani memprovokasi Villa Gunung Tianlongku. Kau mencari mati. Suming, Jangan khawatir. Aku bisa mengatasinya. Paman Hong, anak ini aneh. Begitu banyak dari kita, dia dikalahkan dalam sekejap mata. Tidak bisa diremehkan. Tidak peduli. Semua energi internalnya hilang. Dia hanya orang biasa. Dia hanya sedikit cepat. Dia tidak bisa membuat masalah apapun. Nah, kulihat kemampuanmu lumayan. The film was Aku beri kau translated kesempatan and untuk berlutut narrated by patuh. M Media. Dan menjadikanku gurumu. Aku bisa mengampuni nyawamu. Aku tidak menyangka Paman Hong ternyata menaruh perhatian pada bakat. Keberuntungan anak ini terlalu bagus. kalau begitu, apakah itu berarti kita tidak akan bisa menghadapinya lagi? Suming, Paman Hong adalah satu-satunya guru besar di wilayah Jinan kami. Ada banyak keuntungan jika menjadikannya gurumu. Cepat berlutut dan akui dia gurumu. Ling Yan, suamimu. Berlutut hanya kepada langit, bumi, dan orang tua bangka. Belum pantas membuatku berlutut. Nah, bisa menjadikan Paman Hong sebagai gurumu adalah berkah yang telah kau kumpulkan selama 3 kehidupan. Dan kau berani menolak. Apa kau benar-benar berpikir Paman Hong tidak akan tega membunuhmu? Bunuh aku. Apakah dia pantas? Paman Hong, karena anak ini tidak tahu diri. Mohon bertindak. Dan habisi dia. Mohon bertindak, Paman Hong. Nah, aku sudah melihat orang-orang sombong. Baru kali ini kulihat kesombongan selevel ini. Karena kau sungguh-sungguh mencari mati. Maka aku akan mengirimmu pada kematianmu. Kecepatan ini terlalu cepat. Bahkan bayangan pun muncul. Sekarang anak ini pasti mati.
Kirain menantu keluarga Luo bakal hebat. Tapi ternyata dia hanya orang tak berguna. Kesempatan berguru pada Paman Hong. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menghargainya. Dan dia bahkan memprovokasi Paman Hong. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Master sekte elit apa? Di hadapanku. Dia tidak ada harganya. Kenapa dahinya begitu berkilau? Sangat keras. Sangat keras. Akan kutunjukkan siapa yang tangguh. Tukul. Ini terlalu keras. Tukul. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Paman Hong adalah ahli tingkat guru besar. Kalah dalam satu gerakan. Bagaimana bisa? Mungkinkah? Hanya orang dari Balai Dewa Perang yang bisa hadapi dia. Kakak, bagaimana mungkin Paman Hong yang dikalahkan? Aku juga tidak tahu. Paman Hong bukan tandingan anak ini. Mungkinkah keluarga Luo benar-benar akan bangkit menjadi terkemuka? Bukankah dia hanya seorang satpam? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Bahkan ahli guru besar pun bukan tandingannya. Master sekte elit apa? Dia tidak ada istimewanya. Dia tak sanggup tahan satu gerakanku. Hanya itu. Kau masih ingin aku menjadikanku gurumu. Kurasa kau sudah pikun. Presiden Shan, trik apa lagi yang kau punya? Cepat gunakan. Waktuku sangat berharga. Aku masih terburu-buru untuk kencanku. Tuan Long. Tuan Long, Dewa Perang Naga Balai Dewa Perang telah datang. Bantu Paman Hong pergi. Nah, jangan terlalu sombong. Hari ini, meskipun kau mengalahkan Paman Hong, lupakan soal meninggalkan Villa Gunung Tianlong. Tianhu, ikutlah denganku untuk menyambut Balai Dewa Perang. Satu-satunya jenderal wanita, Jenderal Long Ensu. Ya. Aku tidak menyangka Paman Xiang kenal orang Balai Dewa Perang. Dan bahkan Dewa Perang wanita pertama Long Ensu. Kakak, apa itu Balai Dewa Perang? Balai Dewa Perang organisasi terkuat di Dacia. Setiap Dewa Perang memiliki kekuatan hancurkan negara. Sekarang, dengan Balai Dewa Perang The film sebagai was dukungan kita, translated and di Jinan, narrated by M Media. kita tidak akan memiliki saingan. Itu benar-benar luar biasa. Beruntung kami dan keluarga Xiang sudah kenal lama. Sekarang, anak itu tidak akan bisa menimbulkan masalah kan? Tentu saja. Dewa Perang ini punya kekuatan bunuh ahli guru besar. Apalagi Dewa Perang pertama, Long Ensu. Jiang Tianlong sembunyikan dengan rapi. Bisa terhubung dengan aula Dewa Perang. Pamor Villa Gunung Tianlong segera puncak. Anak itu dalam bahaya besar. Ling Yan, tidak apa-apa. Mereka semua kenalan. Kenalan. Ya. Xiang Tianlong, Xiang Tianhu menyambut Dewa Perang Naga. Menyambut Dewa Perang Naga. Apakah ini keagungan Dewi Perang wanita pertama Dacia? Singkirkan formalitasnya. Dewa Perang Naga, kedatangan Anda hari ini sangat tepat waktu. Ada sesuatu yang ingin saya mintakan bantuan Anda. Ada apa? Pertemuan besar hari ini diadakan untuk menyambut kedatangan Anda. Tidak disangka, seorang gila datang membuat masalah. Dan bahkan melukai banyak saudara kita. Bahkan Paman Hong dikalahkan olehnya. Saya memohon kepada Dewa Perang Naga untuk memberikan keadilan bagi saya. Siapa yang begitu berani? Berani buat masalah di Villa Gunung Tianlong? Itu. Dia. Dewa Perang Naga. Tidak hanya itu, dia juga memeras 1 miliar dariku.
Dia benar-benar tidak termaafkan. Dewa Perang Naga, jangan biarkan dia pergi. Ya, Dewa Perang Naga. Dia mengandalkan kekuatannya yang unggul, mempermainkan kami, dua saudara. Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Mohon Dewa Perang Naga tegakkan keadilan. Dewa Perang Murka. Sepertinya semua itu benar. Dewa Perang Naga berdedikasi untuk melindungi Dacia. Dan paling membenci para preman ini. Anak itu pasti mati. Sumin, jika kau tidak ingin mati, cepat berlutut. Dan bertobatlah atas kejahatanmu. Mungkin Dewa Perang Naga, ampuni nyawa anjingmu. Long Ensu. Apa kau akan menangkapku? Beraninya kau. Nama terhormat Dewa Perang Naga, bukan untuk dipanggil oleh bajingan kecil sepertimu. Kau hanya seorang satpam. Berani panggil Dewa Perang Naga dengan namanya. Kau benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Orang udik tetaplah orang udik. Kau bahkan tidak mengerti urutan hierarki. Benar-benar bodoh. Dewa Perang Naga, mohon tenangkan amarah Anda. Orang gila yang tidak tahu apa-apa. Tidak perlu merendahkan diri ke levelnya. Dewa Perang Naga, bajingan kecil semacam ini harus langsung dihabisi. Tidak perlu repot-repot dengannya. Dewa Perang Naga, mohon tenangkan amarah Anda. Mengshari, dia. Dewa Perang Naga Anda. Ada apa ini? Bagaimana Dewa Perang Naga bisa pukul Yang Tianlong? Mungkinkah dia benar-benar sangat marah? Betapa murkanya Dewa Perang Naga. Bahkan kakak juga ikut terlibat. Sudah berakhir. Dewa Perang Naga ini sudah sangat marah. Dia bahkan memukul Xiang Tianlong. Bagaimana dia bisa membiarkan Sumin pergi? Apa yang harus kita lakukan? Kalian semua. Apa kalian tahu siapa dia? Dia adalah Dermawan Long Ansu. Dia membantuku menangkap 3 pembunuh top dari luar perbatasan. Beraninya kalian memfitnahnya seperti ini. Mungkinkah kalian ingin mati? Long Ansu olah Dewa Perang beri hormat ke Tuan Su. Dewa Perang wanita itu sampai harus membungkuk pada anak itu. Kalau begitu identitasnya, tidak mungkin. Pria seperti itu harus berada dalam genggamanku. Sudah berakhir. Sekarang benar-benar sudah berakhir. Dia ternyata dermawan Dewa Perang Naga. Keluarga Kyo sudah tamat sekarang. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Su. Tuan Su, kami telah sangat menyinggung Anda sebelumnya. Mohon, Tuan Su, maafkan kami. Kami tidak mengetahui prestes Tuan Su sebelumnya. Dan menyinggung Tuan Su? Mohon, Tuan Su, maafkan kesalahan kami. Mohon, Tuan Su, maafkan kami. Mohon, Tuan Su, maafkan kami. Long Ensu, apakah mereka orang-orangmu? Mereka The punya film was hubungan denganku. translated Namun, and karena mereka narrated by menyinggung Tuan Su, Amelia. bagaimana mereka harus ditangani? Terserah Tuan Su untuk memutuskan. Baiklah, karena mereka punya hubungan denganmu. Aku akan memberimu muka hari ini. Aku akan mengampuni nyawa mereka. Terima kasih, Tuan Su. Terima kasih, Tuan Su. Aku tak pernah janji ampuni kalian. Tuan Su, tolong. Anda adalah orang yang murah hati. Tolong maafkan saya kali ini. Hamba rendah ini buta, tak kenali Gunung Tai. Ling Yan. Bagaimana menurutmu? Ling Yan, Anda adalah orang yang murah hati. Tolong maafkan saya kali ini. Suming, bagaimana kalau kali ini? Biarkan dia pergi. Baiklah, karena istriku bilang untuk melepaskannya. Kalau begitu, mari kita biarkan saja. Baiklah, sudah baik-baik saja sekarang. Bangunlah. Terima kasih, Ling Yan. Terima kasih, Tuan Su. Karena semuanya sudah berakhir sekarang. Kalau begitu, kami akan pamit. Ayo pergi. Tuan Su, tolong tetap di sini. Ada hal lain yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Silakan. Baiklah. Nanti kamu bisa pulang sendiri. Baiklah. Ayo pergi. Ling Yan. Ini masih pagi. Apa Anda punya waktu untuk keluar sebentar? Maafkan aku. Aku tidak punya waktu. Apa yang membuatmu begitu bangga? Bukankah itu hanya menemukan pria yang baik? Tunggu saja sampai aku mendapatkan Suming. Mari kita lihat apa yang akan kau sombongkan nanti. Suming. Kau milikku.
Hei Generalon, Generalon. Apakah ini Tuan Su? Generalon, permintaan maaf saya yang tulus. Muncul masalah mendesak di luar negeri. Ketua Aula sudah meninggalkan Jinan. Namun, Ketua Aula meninggalkan barang ini. Untuk Anda berikan kepada Tuan Su. Token Kaisar Perang. Ya. Ketua Aula berkata, dia takut tidak akan selamat kali ini. Aula Dewa Perang kini di bawah kepercayaan Tuan Su. Long Ansu dari Aula Dewa Perang. Dengan hormat undang Tuan Su Jati Ketua Aula. Ini tidak benarkan. Aku hanya orang biasa. Bagiku untuk mengambil alih Balai Dewa Perang. Tuan Su, mohon percayalah padaku. Percayalah pada penilaian Ketua Aula lama. Baiklah, kalau begitu. Salam, Ketua Aula. Salam, Ketua Aula. Bangun. Tuan Su. Ini adalah kartu tertinggi Bank Emas Hitam. Dapat memobilisasi semua sumber daya. Selain itu, villa nomor 1 dari kompleks Villa Lingnan ini juga akan menjadi milik Anda. Ini. Ketua Aula. Ini adalah hak Ketua Aula Dewa Perang. Baiklah, kalau begitu. Suming, Wang Qiuya, teman sekelas Sumi. mengapa kamu di sini? Aku tahu. Kamu bekerja sebagai satpam di sini. Tidak buruk, tidak buruk. Li Minghao, Direktur SDM, Grup Lu. Dari Satpam Perumahan Jati Satpam Hotel, kamu sudah membuat kemajuan. Qiuya, bagaimana kamu masih mengenal satpam kecil? Sayang, The film was translated Dia teman and sekelasku di narrated SMA. by M. Media. Dulu, dia mengejarku selama 3 tahun. Dia, seorang satpam kompleks perumahan, berani banget ngejar kamu 3 tahun. Dia hanyalah katat yang ingin memakan daging angsa. Tepat sekali. Bukankah aku sudah menolaknya sebelumnya? Benar, Suming. Biar aku perkenalkan. Ini pacarku, Li Minghao. Direktur Sumber Daya Manusia Grup Luo. Gaji tahunannya lebih dari 3 juta. Sekarang kamu tahu, jarak di antara kita kan? Berhenti. Hari ini pernikahan Presiden Luo kami. Kamu hanya seorang satpam lokasi. Hanya perlu menjaga pintu masuk. Kamu belum memenuhi syarat untuk masuk ke aula utama. Mengerti? Kamu belum pantas masuk ke aula utama. Jika kamu bukan satpam lokasi, lalu apa kamu? Mungkinkah kamu di sini untuk menghadiri pernikahan? Jangan konyol. Seluruh Jinan Hotel telah dipesan oleh keluarga Luo. Apalagi pecundang miskin sepertimu. Bahkan orang kaya biasa tidak punya undangan. Mereka juga tidak bisa masuk ke tempat ini. Sekarang cepat pergi dari sini. Tepat sekali, tepat sekali. Tempat mulia seperti ini. Bukan tempat yang pecundang miskin sepertimu bisa seenaknya masuk. Jika kamu tidak ingin menimbulkan masalah, maka segera pergi. Sebagai seseorang dari Grup Lu, tidakkah kau tahu bahwa aku adalah orang yang akan menikah dengan Presiden Lumu? Suming, jangan membuatku tertawa. Status macam apa yang dimiliki Nona Lu? Apakah dia akan menyukai seseorang sepertimu? Orang miskin yang bahkan aku rendahkan. Tepat sekali. Nona Luo bernilai puluhan miliar. Dan kamu? Bisakah kamu bahkan menghasilkan 5.000 sebulan? Kamu mungkin tidak bisa. Kau punya hak apa buat ngomong begitu? Apa kamu percaya padaku? Akankah seseorang mengusirmu? Penjaga, hentikan dia. Ada apa? Presiden Luo. Pria ini menyamar sebagai suamimu. Saya baru saja akan menyuruhnya diusir. Benar, Presiden Luo. Orang ini hanyalah pecundang miskin. Beraninya dia membual seperti itu padamu? Dia jelas tidak menghormatimu sama sekali. Dia suamiku. Presiden Luo, apakah kamu salah?
Dia hanyalah pecundang miskin. Diam. Jika kau berani tidak menghormati suamiku lagi, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Suami. Pernikahan akan segera dimulai. Ayo masuk. Baiklah. Dia cuma numpang nama keluarga Lu kan? Seorang pengangguran tak berguna. Apa yang patut dibanggakan? Kurang ajar. Kalian semua, apakah kalian tahu betapa mulianya identitas Tuan Su? Beraninya kalian menghina Tuan Su seperti ini. Apa kalian ingin mati? Presiden Xiang. Kendalikan istrimu. Jika dia berani tidak menghormati Tuan Su lagi, saya pribadi akan melemparkanmu ke sungai. Salam, Tuan Su. Bukankah dia hanya seorang penjaga keamanan? Bagaimana dia bisa membuat Presiden Xiang dan tokoh besar seperti Ketua Wang begitu hormat? Semuanya tidak perlu terlalu sopan. Kita semua keluarga. Silakan masuk. Terima kasih, Tuan Su. Dasar bodoh buta. Pergilah. Wanita sialan, bukankah kamu bilang dia hanya satpam kecil? Hanya seorang satpam. Bisa membuat Presiden Xiang dan Ketua Wang begitu hormat. Kau telah menghancurkanku. Lingkungan ini cukup bagus. The film was translated and narrated by Su Ming. Media. Lin Yan, Nenek, Nenek, kemarilah, kemarilah. Ayo, naiklah. Nenek, Lin Yan, hari ini adalah hari besarmu, menikahi Su Ming. Nenek sudah siapkan hadiah besar untukmu. Bawa barangnya naik. Lin Yan, ini adalah tanda kepala keluarga Luo. Mulai saat ini, kamu adalah kepala keluarga Luo. Bagus, bagus, hebat sekali. bagus. Bagus sekali. Selamat. Ling Yan, cepat ucapkan terima kasih ke nenek. Aku tidak setuju. Nenek, Luo Lingfeng, adik dari Luo Lingsu. Luo Lingfeng, kamu ini apa? Kau berani mempertanyakan keputusan nenek? bibi kedua. Penilaianmu semakin buruk saja. Kau benar-benar mengizinkan seorang satpam masuk ke keluarga Luo kita. Kamu, Nenek, keluarga Luo tetap keluarga terpandang di Jinan. Kau mengizinkan sepupuku menikahi seorang satpam rendahan. Itu sudah cukup parah. Bahkan posisi pemimpin keluarga Luo pun kau serahkan padanya. tepat sekali. Jika ini sampai tersebar, bagaimana keluarga terkemuka lainnya akan memandang keluarga Luo kita? Ling Fen, dengarkan saja aku. Kakak iparmu Su Ming, dia. Kakak ipar. Nenek, aku tidak mengakui punya kakak ipar seperti itu. Ling Fen, Nenek, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Bukankah kau hanya berpikir dia bisa membuat Ketua Wang menundukkan kepala? Dan dia adalah anggota Bank Emas Hitam dengan latar belakang yang kuat. Tapi menurutku, itu sama sekali bukan apa-apa. Luo Lingfeng, betapa lancangnya mulutmu. Kamu bahkan tidak peduli dengan anggota tertinggi Bank Emas Hitam. Kartu tertinggi Bank Emas Hitam tidak ada harganya. Aku sekarang adalah anggota terbaru dari Aula Dewa Perang. Dia bergabung dengan Aula Dewa Perang. Orang-orang ini akan mendapat masalah. kamu adalah seorang anggota Aula Dewa Perang sekarang. Nenek, ini adalah token Dewa Perangku. Itu benar-benar token Dewa Perang. Lihat, Nenek, biar kulihat. Ling Fen.
Kamu benar-benar anak kilin keluarga Luo kita. Nenek, kurasa lebih cocok untuk adikku menjadi kepala keluarga Luo. Bagaimana menurutmu? Anak kilinku. Apapun yang dia katakan, itu berlaku. Saya mengumumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Luo Lingsu akan jadi kepala keluarga Luo. Terima kasih, Nenek. Ibu, kamu baru saja mengatakan, kau berniat jadikan Ling Yan sebagai kepala keluarga. Kau berani menarik kembali kata-katamu. Dengan melakukan ini, bagaimana para tamu yang datang akan memandang keluarga Luo kita? Diam. Semuanya. Menurut kalian keputusan nenekku bijaksana. 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 Bibi kedua. Semua orang menghormati keputusan nenek. Jadi diamlah. The Ibu, film was translated tetapi and Presiden yang memberi narrated by kita M Media. kontrak 10 miliar ini hanya karena menghormati Suming. Dengan melakukan ini, tidakkah kamu takut Presiden Xiang akan mengakhiri kerjasama dengan kita? Diam saja. Presiden Xiang. Apakah kerjasama dengan keluarga Luo akan dihentikan? Demi Allah Dewa Perang, Suming bagaimanapun juga adalah orang luar. Sungguh tidak perlu demi dia menyinggung Dewa Perang baru Luo Lingfen. Dewa Perang Luo, kamu bercanda. Bagaimana mungkin saya menghalangi kerjasama? Tidak hanya saya tidak akan mengakhiri kerjasama, saya juga berencana untuk menambahkan 10 miliar lagi. Namun, ini untuk Nona Luo Lingsu. Terima kasih, Presiden Xiang. Bibi kedua. Apakah kau mendengarnya? Presiden Xiang akan tambah 10 miliar lagi. Kalau mereka tambah saham lagi, bagaimana? Jika bukan karena dana yang dipinjam Suming dari keluarga kita, bahkan tidak akan ada modal awal. Tidak masalah. Selama Nona Luo Lingsu mengucapkan sepatah kata, saya bisa memobilisasi dana seluruh kamar dagang Jinan untuk digunakan Nona Luo Lingsu. Ketua Wang benar-benar mulia. Kal, tidakkah kau akan berterima kasih kepada Ketua Wang? Terima kasih, Ketua Wang. Nona Luo, Anda terlalu baik. Dengan kehadiran Dewa Perang Luo, modal awal proyek ini bukan apa-apa. Saya hanya melakukan bagian kecil saya. Lihat itu, Suming, orang sepertimu yang bergantung pada orang lain. Seekor semut di dasar masyarakat. Bahkan jika kau beruntung sesaat, bagaimana jika kau terima bantuan dermawan? Pada akhirnya, bukankah kau hanya seekor anjing penjaga? Presiden Zhang, Ketua Wang. Dia baru saja masuk Aula Dewa Perang. Apakah sepadan menyinggungku? Demi dia. Sumin. Kau sampan. Kau mungkin tidak tahu apa arti Aula Dewa Perang. Ketiga kata ini, bukan? Tepat sekali, kakakku baru saja bergabung. Selama token Dewa Perang dipersembahkan, bahkan jika gubernur provinsi tiba, mereka harus tunduk padanya. Kau ini apa? Berani kau bandingkan dirimu dengannya? Bukankah itu hanya token Dewa Perang? Aku juga punya. Kau juga anggota Aula Dewa Perang. Dewa Perang Luo, tidak perlu khawatir. Dia hanya beruntung pernah menyelamatkan Dewa Perang Naga. Token Dewa Perang ini, mungkin Dewa Perang Naga yang memberikannya ya. Tidak heran kau menjadi anggota Bank Emas Hitam. Jadi kau masuk melalui koneksi Long Ensu. Meskipun Long Ensu masuk Aula Dewa Perang lebih dulu dariku, dia hanya seorang wanita. Aku tak anggap dia layak perhatianku. Kau pakai nama plakatnya untuk menekanku. Kau benar-benar bodoh. Bergantung pada satu wanita untuk kontak wanita lain. Suming. Keahlianmu sebagai pria simpanan sungguh mengesankan. Tepat sekali. Metode Sumin benar-benar membuat kita semua merasa malu. Nah, hari ini, demi menghormati Long Ensu, aku akan melepaskanmu. Sekarang keluar dari sini.
Hotel ini telah disita olehku. Ling Fen. Mengapa kamu menyita hotel ini? Nenek. Kaptenku, Liu Yidao, pelindung Liu, juga telah tiba di Jinan, menyita hotel. Tentu saja untuk menyambut kedatangannya. Kaptenmu. Benar, Kaptenku. Dia bukan cuma salah satu 4 pelindung agung Dewa Perang, tetapi juga penantang kuat untuk posisi Ketua Aula Dewa Perang berikutnya. Mengambil alih sebuah hotel untuk menyambut tokoh sepenting itu. Bukankah itu terlalu berlebihan? Tidak berlebihan. Sama sekali tidak berlebihan. Para pria, cepat robohkan semua ini untukku. The film Bersihkan was semuanya. translated and narrated by M. Kita tentu Media. tidak boleh lalai. Pelindung Liu, benarkah? Kapten Luo Lingfen ternyata sekuat itu. Untungnya, aku tidak bertindak bodoh barusan dengan menentangnya. Tidak, kau tidak bisa merobohkannya. Nenek, kau mau serahkan posisi kepala keluarga ke Luo Lingsui. Aku tidak keberatan. Tapi hari ini adalah pernikahanku. Bagaimana kau bisa merusak pernikahanku? Ling Yan, pernikahanmu dibandingkan dengan menyambut pelindung Liu, mana yang lebih penting? Tidak bisakah kamu membedakan? Nenek, Baiklah. Kalau kamu tetap mau nikahi orang tak berguna ini, aku terlalu malas untuk mengurusimu. Tapi jangan adakan di sini. Kamu dan orang tak berguna ini, segera keluar sini. Lanjutkan. Semuanya, hentikan. Siapapun yang berani merusak pernikahanku dengan Lin Yan akan menjadi musuhku. Sumin, kau pikir kau siapa? Apa kau layak jadi musuh Dewa Perang Luo? Tepat sekali. Apa kau kira cuma karena pernah selamatkan Dewa Perang Naga sekali, kau bisa bertindak sembarangan? Status pelindung Liu di Aula Dewa Perang jauh di atas Dewa Perang Naga. Jika kau tidak menyingkir, bahkan jika Dewa Perang Naga datang, dia tidak akan bisa melindungimu. kau dengar itu? Kau pria simpanan tak berguna. Bahkan jika Long Ansu datang, dia tidak akan bisa melindungimu. Sekarang cepat keluar. Kalau kau tak mau putra Kilin jadi rendah di keluarga lu, diusir dari Aula Dewa Perang. Sebaiknya kau jangan sentuh rumput atau pohon di sini. Otakmu, apa sudah terjepit pintu? Kau yang hanya bisa masuk ke keluarga Luoku karena Long Ensu. Kau pria simpanan tak berguna. Beraninya kau mengancamku. Aku tidak mengancammu. Aku hanya menyatakan fakta. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa mengusirku. Para pria, cepat robohkan ini untukku. Berani merusak pernikahanku dengan Lin Yan. Kau benar-benar mencari mati. Sumin, kau menolak tawaran baik dan mencari masalah. Menyinggung seseorang dari Aula Dewa Perang. Sekarang bajingan Sumin dalam masalah. Sumin menyinggung orang dari Aula Dewa Perang. Sekarang tak perlu khawatir soal kesalahan Long Ensu. Kaulah yang akan menanggung akibatnya. Bagus. Aku ingin lihat siapa yang tanggung konsekuensinya. Assuming, hati-hati. Kau cukup tangguh. Hanya dengan kekuatan sebesar ini. Dan kau berani menjadi musuhku. Orang ini sangat kuat. Paman Wang bukan tandingan sebelumnya, itu jelas. Bahkan orang Aula Dewa Perang pun tak bisa kalahkan dia. Kau, seorang pecundang belaka. Apakah kau bahkan layak memasuki Aula Dewa Perang? Sepertinya mengusirmu adalah keputusan yang paling tepat. Kau. Siapa yang begitu sombong? Siapa berani usir anggota The Aula film Dewa was Perangku? translated and narrated by M. Media.
Kapten. Aku benar-benar minta maaf. Aku telah mempermalukan Aula Dewa Perang. Tidak apa-apa. Kau baru saja bergabung dengan Aula Dewa Perang, dan kurang pengalaman. Bukan apa-apa. Terima kasih, Kapten. Suming, beraninya kamu. Kamu berani pukul orang Aula Dewa Perang. Apa kamu tahu ini melanggar hukum? Memang benar. Aula Dewa Perang selalu jaga keselamatan rakyat. Dan memiliki status yang dihormati. Menyerang seseorang dari Aula Dewa Perang lebih serius dari menyerang polisi. Jika Suming tidak ingin mati, dia harus segera berlutut dan meminta maaf kepada Dewa Perang Luo. Mungkin kau masih bisa menyelamatkan nyawa anjingmu. Benar. Cepat berlutut dan minta maaf. Tepat sekali. Suming, kenapa kau tak segera sujud dan minta maaf? Sumin, jika kau berlutut dan meminta maaf sekarang, aku bisa berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Tapi jika kau menolak berlutut, maka bukan hanya kau yang akan mati, tetapi tunangan cantikmu juga akan menderita karenamu. Suming, kenapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf saja? Pecundang yang bakal diusir dari Aula Dewa Perang. Apakah dia juga berhak membuatku meminta maaf? Kau. Sumin, aku tahu pendukungmu adalah Long Ensu. Tapi jangan katakan Long Ensu tidak ada di sini. Bahkan jika dia ada di sini, dengan aku yang hadir, dia tidak bisa melindungimu. Tepat sekali. Meskipun Long Ansu dikenal sebagai Dewa Perang wanita terkemuka Dacia, statusnya di Aula Dewa Perang hanyalah seorang Dewa Perang biasa. Dia tak bisa dibandingkan dengan pelindung Liu. Sebaiknya kamu berlutut dengan patuh. Bagaimana kalau begini? Melihat kemampuanmu tidak buruk. Jika kau berlutut dan meminta maaf sekarang, aku bisa memberimu kesempatan untuk bergabung dengan Aula Dewa Perang. Ini jauh lebih baik daripada mengandalkan Long Ensu. Bagaimana menurutmu? Sumin, untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat berlutut, bersujud pada pelindung Liu minta maaf. Ini adalah kesempatan besarmu untuk bergabung dengan Aula Dewa Perang. Sumin, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Ini adalah kesempatan emasmu untuk mencapai puncak. Lingyan, kenapa kamu tidak membujuk Suming? Hanya berlutut sebentar, dan dia bisa bergabung dengan Aula Dewa Perang. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Ibu, lutut seorang pria itu berharga. Bagaimana Suming bisa berlutut di hadapannya? Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan berdiri di sini dan mati bersamamu. Bukan apa-apa. Seorang pelindung belaka. Tidak layak mendapat perhatianku. Pelindung Liu. Dia bahkan tidak menghormatimu. Bagus. Aku ingin melihat kemampuan apa yang kau miliki, sampai berani mengabaikanku begitu saja. Aku benar-benar tidak menyangka, dalam hidup ini, akan benar-benar memiliki kesempatan untuk melihat pelindung Liu bergerak sendiri. Maman. Pelindung Liu, sebagai salah satu 4 pelindung agung Aula Dewa Perang, kekuatannya juga berada di puncak di seluruh Dacia. Anak ini dalam masalah sekarang. Dia pantas mendapatkan penderitaan ini. Dia berani menentang pelindung Liu. Dia mencari mati. Suming, kamu mencari kematianmu sendiri, dan kamu tidak bisa menyalahkan siapapun. Suming. Liu Yidao. Mengingat bertahun-tahun pengabdianmu untuk bangsa, aku bisa mengampuni nyawamu, asalkan kau berlutut di hadapanku sekarang, dan bersujud meminta maaf atas apa yang telah kau lakukan sebelumnya. Aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Anak ini pasti ketakutan setengah mati kan? Saat ini, dia masih berani provokasi pelindung Liu. Bukankah ini cuma anjing terpocok lompat tembok? Kali ini dia pasti mati. Ya, dia tidak hanya akan mati, tetapi bahkan istrinya pasti akan menanggung akibatnya. Aku ingin tahu mengapa Dewa Perang Naga saat itu akan sangat menghargainya. Liu Yidao. Sebagai salah satu 4 pelindung agung Aula Dewa Perang, kau seharusnya mengenali token ini kan? Token Kaisar Perang. Bagaimana kau memiliki token Kaisar Perang?
Token Kaisar Perang itu The film melambangkan was token Master translated Aula Dewa and Perang. narrated Dia hanya by seorang M. penjaga Media. keamanan kecil. Bagaimana mungkin dia memiliki token Kaisar Perang? Mungkinkah dia adalah Master Aula Dewa Perang? Sudah berakhir. Selama ini kita telah menyinggungnya. Tidak, ini tidak mungkin. Allah Dewa Perang adalah Yi Jianan. Bagaimana mungkin itu dia? Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kau penjaga keamanan bau. Bagaimana kau menjadi Master Aula Dewa Perang? Adik laki-laki, apakah ini benar-benar token Kaisar Perang yang mewakili Aula Kaisar Perang? Ya, Suming, dari mana kau mendapatkan token Kaisar Perang? Tentu, Master Aula Dewa Perang beri itu padaku. aku tamat sekarang. Apa yang dia katakan barusan sebenarnya benar. Dia benar-benar punya wewenang pecat Ling Feng. Tidak, itu salah. Kau hanya orang biasa. Kau bahkan belum gabung Aula Dewa Perang. Ketua Aula, bagaimana aku bisa memberimu token Kaisar Perang? Ini pasti palsu. Benar, itu pasti palsu. Sumin, kau memiliki keberanian yang luar biasa. Berani palsukan token Kaisar Perang. Ini adalah pelanggaran berat. Kau mati hari ini. Aku tahu itu. Anak ini, di mana dia bisa jadi Master Aula Dewa Perang? Kau membuatku takut setengah mati. Anak ini pantas mati. Memalsukan token Kaisar Perang. Ini jauh lebih serius daripada pengkhianatan. Seluruh keluarganya akan mati. Sialan dia. Pelindung Liu. Karena orang ini telah melanggar hukum nasional. Tunggu apa lagi? Cepat eksekusi dia. Pelindung Liu, tolong. Eksekusi Sumin. Ling Yan, ayahmu dulu hanya sedikit boros. Tapi pria yang kamu temukan ini akan membuat seluruh keluargamu terbunuh. Sumin. Memalsukan token Kaisar Perang. Ini adalah pelanggaran berat. Sekarang kau sudah melakukannya. Pelindung Liu bergerak. Anak ini mati untuk pasti. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Orang yang tak hormati hukum dan aturan negara ini pantas dipotong menjadi 1000 bagian. Tenang saja. Semuanya, teknik pedang pelindung Liu tiada tanding. Anak ini tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Lu Ling Yan, priamu sudah mati. Mari kita lihat apa yang akan kau gunakan untuk melawanku sekarang. Menyerah. Sial. Nyaris saja. Untung aku bertindak cepat. Sebagai pelindung Aula Dewa Perang. Tapi kau terang-terangan abaikan token Kaisar Perang. Dan bahkan mencoba membunuhku. Ini adalah pengkhianatan sejati darimu. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Pelindung Liu. Pelindung Liu tak terkalahkan. Gimana mungkin dia mati oleh satu serangannya? Bagaimana ini mungkin? Bukankah pelindung Liu mengatakan, dia hanya orang biasa? Pelindung Liu, bagaimana dia bisa kalah dari orang biasa? Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Master Aula Dewa Perang, Yi Shenan, telah tiba. Ketua Aula ada di sini. Sumin, kau membunuh pelindung Liu. Kau pasti mati. Ketua Aula, ini buruk. Pelindung Liu telah terbunuh. Apa? Pelindung Liu terbunuh. Siapa yang berani begitu lancar? Ketua Aula. Itu dia. Luo Ling Feng, jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin Tuan Su membunuh pelindung Liu? Anak ini memalsukan token Kaisar Perang dan menyamar sebagai Ketua Aula. Pelindung Liu campur tangan untuk menghentikannya. Tanpa diduga, dia malah dibunuh olehnya. Ketua Ola, apa yang Ling Feng katakan semuanya benar. Kami semua bisa bersaksi. Ketua Aula, kita semua bisa The bersaksi. film was translated and narrated Sumin. by M. Media. Jadi bagaimana jika seni bela dirimu kuat? Membunuh pelindung Liu dan memalsukan token Kaisar Perang. Salah satu dari dua tindakan ini adalah pelanggaran berat. Kau pasti mati hari ini. Tepat sekali, Suming. Kau bahkan berani membunuh pelindung Liu. Kau tidak hanya akan mati hari ini, tapi semua orang yang berhubungan denganmu juga akan mati. Saya sungguh-sungguh mohon kepada Ketua Aula untuk menjatuhkan orang ini. Ketua Aula, tolong jatuhkan orang ini.
Ketua Aul, tolong singkirkan orang ini. Ketua Olah, tolong singkirkan orang ini. Setelah melihat token Kaisar Perang, seolah-olah Ketua Ola sendiri telah tiba. Liu Yidao, sebagai seorang pelindung. Namun kau mengabaikan token Kaisar Perang, dan menentang atasanmu. Kau pantas mati. Ketua Aula. Token Kaisar Perang di tangannya, itu palsu. Di seluruh bangsa Dacia, siapa berani palsukan token Kaisar Perang? Itu diberikan secara pribadi olehku, kepada Tuan Su, token Kaisar Perang itu. Sejak saat itu, dia adalah milik Aula Dewa Perang. Ketua Aula yang baru. Ye Shenan dari Aula Dewa Perang. Long and Su. Menyapa Ketua Olah. Menyapa Ketua Aula. Kalian semua boleh bangkit. Luo Lingfeng, apakah kau mengakui kesalahanmu? Ketua Aula, saya mengakui kesalahan saya. Saya mohon Ketua Aula, jangan bunuh saya. Berlaku segera. Kau diusir dari Aula Dewa Perang. Terima kasih, Ketua Aula, karena telah mengampuni nyawa saya. Di antara kalian, apakah ada orang lain yang ingin menentangku? Saya tidak akan berani lagi. Kami tidak akan berani lagi. Kami tidak akan berani lagi. Nenek. Sekarang, masih tolak pernikahanku dengan Ling Yan. Tidak ada keberatan. Sama sekali tidak ada keberatan. Kalian berdua harus segera menikah. Ya, segera menikah. Ling Yan. Tak ada yang bisa halangi kita menikah lagi. Kita akhirnya bisa bersama.